Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita selalu sehat semuanya. Nah, pada pembelajaran matematika hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang denah dan arah mata angin. Maka di pertemuan kali ini kita akan bahas terkait posisi benda pada bidang koordinat. Nah, jadi kita akan bahas khusus pada bidang koordinat. Apakah itu nanti posisi suatu benda atau posisi suatu titik. Gitu ya. Nah, jadi pembahasan nanti terbagi jadi dua model. Model yang pertama adalah seperti ini. Ini yang model koordinatnya seperti ini ya. Atau yang model koordinatnya begini. Jadi berbeda bentuk tetapi caranya nanti sama. Oke, yang pertama kita masuk di menentukan letak suatu benda atau tempat pada koordinat. Nah, ini nanti berbeda-beda. Berbeda-bedanya seperti apa? Jadi kalau pada bagian yang saya contohkan ini, tetapi aturannya tetap sama ya. Pada bagian yang saya contohkan ini hurufnya itu terletak di sini. Jadi A, B, C, D itu letaknya di bawah. Kemudian angka 1, 2, 3 itu yang ke atas. Nanti akan ada kalau anak-anak membaca dari buku yang berbeda atau mungkin anak-anak belajar dari internet, nanti anak-anak akan nemu di sini 1, 2, 3, 4, 5 yang ini A, B, C, D dan seterusnya. Gitu ya. Tetapi cara penentuan sistem koordinatnya nanti masih sama. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika kita mau menentukan sistem koordinat ini, yaitu perhatikan ini, yang bawah ini atau yang bagian datar sama yang ke atas itu yang tegak, ini nanti menjadi kuncinya. Aturan penulisannya seperti apa? Penulisan koordinat itu selalu berada di dalam tanda kurung. Nah, ini jangan sampai tidak dikasih tanda kurung ya. Selalu dalam tanda kurung. Kemudian dia dipisahkan menggunakan tanda koma. Nah, jadi tidak pakai tanda titik, tidak pakai titik koma, tetapi hanya menggunakan tanda koma. Penulisannya dimulai dari yang datar dulu, baru kemudian yang tegak. Jadi penulisannya seperti ini. Dalam kurung ada kurung buka, kurung tutup. Kemudian yang datar, baru yang tegak. Yang datar dan tegak dipisah dengan tanda koma. Nah, kalau pada contoh ini, berarti yang datar ini adalah huruf A, B, C, D, E-nya. Yang tegak adalah angka 1, 2, 3, 4, 5-nya. Gitu ya. Sehingga nanti kita akan menentukan huruf dulu baru angka. Oke, kita masuk ke contohnya sekarang. Sekarang kalau kita misal punya contoh ini, kita disuruh menentukan koordinat beberapa benda berikut. Nah, koordinat benda tas. Tas di mana? Tas ini ya. Tas terletak pada koordinat dari tas ini C 5. Maka di sini C 5 itu adalah koordinat dari tas. Kemudian penggaris. Penggaris terletak pada koordinat A 4. Maka di sini A 4. Kemudian ada buku. Buku mana? Buku ini. Buku berada di koordinat H 3.
Berarti di sini ada H3. Kalau misalnya nanti anak-anak ketemunya yang di sini 1, 2, 3, 4, ABC-nya itu yang tegak, berarti nanti koordinatnya pasti angka dulu, kemudian diikuti dengan huruf. Karena ini hurufnya yang datar, maka huruf dulu, baru diikuti dengan angka. Koordinat krayon. Nah, krayon di E4. E4 gitu ya. Pensil berada di koordinat E6. Nah, sampai sini bisa ya. Perlu diperhatikan lagi bahwa pada sistem koordinat ini huruf ini menggunakan huruf besar, tidak menggunakan huruf kecil. Jadi kalau anak-anak menggunakan huruf kecil, nanti saya salahkan ya. Pada sistem koordinat, tata nama itu sangat penting. Berbeda besar kecilnya huruf itu nanti bisa menyebabkan perbedaan artinya ya. Oke. Di sini kita sepakati ya, untuk koordinat ini menggunakan huruf besar. Oke. Nah, sekarang kalau misal saya punya contoh bintang ini, saya ada di koordinat misalnya G, 2. Nah, di koordinat G2 ini kita coba gambar, yaitu gambar apa? Gambar bintang. Mana G2? G2 dari sini. Nah, ini G barisnya ke 2, 1, 2. Berarti di sini ya. Nah, di sini gambar bintang. Nah, begitu. Kalau misal lagi saya punya misalnya kita punya 0. Jangan O. O ada di koordinat H5. H5 berarti dari koordinat H dan 5. 5H. Berarti di sini ya O ya. Gitu ya. Oke. Bisa kita lanjut? Ya. Saya rasa materi ini sangat mudah, tidak banyak menghitung dan bahkan mungkin tidak ada hitungannya ya. Oke. Kita lanjutkan. Oh iya, satu lagi yang perlu diperhatikan, kurung yang digunakan pada menulis sistem koordinat adalah kurung biasa, bukan kurung yang model siku begini atau kurung kurawal seperti ini ya. Jadi bukan menggunakan tanda kurung ini, tapi menggunakan tanda kurung biasa. Nah, sekarang bagaimana kalau letak tempat tersebut diikuti dengan nama jalan? Mungkin ini terjadi pada sebuah peta misalnya, atau di perumahan misalnya. Nah, kita punya dana perumahan misal seperti ini. Kita pengen cari rumah Mona. Rumah Mona itu di mana? Nah, rumah Mona itu nih. Sebentar. Nah, rumah Mona itu kan ini. Nah, rumah Mona ini terletak di Jalan Melati dengan koordinat A1. Maka kita bisa tulis rumah Mona terletak di Jalan Melati pada koordinat A1 karena ini adalah area Jalan Melati. Berikutnya, kalau kita rumah kakek Beni. Mana rumah kakek Beni? Ini rumah kakek Beni, berarti yang ini ya.
Nah, dia terletak di koordinat berapa? E 5 ya. Berada di koordinat E5 di Jalan Kamboja. Berarti rumah kakek Beni terletak di Jalan Kamboja pada koordinat E5. Contoh lagi, danau. Danau ini terletak pada koordinat D1. Jadi yang datar di kolom di urutannya D, kemudian ininya di angka 1. Berarti terletak pada koordinat D1 Jalan Melati. Berarti danau terletak di Jalan Melati pada koordinat D1. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya kayak bank ini misalnya? Bank, berarti kan bank. Nah, bank ini mempunyai 2 area. Nah, 2 area itu yaitu mana saja? Area pada ini bank ya. Bank bisa terletak pada koordinat C, bisa terletak pada koordinat D. Lalu bagaimana kita penentuan letaknya? Nah, untuk bank mungkin dia satu gedung tetapi dia bisa menggunakan 2 jalan. Seperti kalau kampus-kampus atau sekolah-sekolah yang punya 2 atau 3 pintu masuk itu kan nanti berbeda. Nah, di sini bank kita bisa tuliskan untuk yang ini ya. Dia berada di Jalan Bakung dengan koordinat C3 atau berada di Jalan Anggrek dengan koordinat D3. Maka kita bisa tuliskan bank terletak di Jalan Bakung pada koordinat C3, bank terletak di Jalan Anggrek pada koordinat D3. Oke. Nah, saya harap ini anak-anak kuasai terutama pada cara penulisannya ya. Koordinat penulisannya seperti ini, kurung biasa. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem koordinat juga, tetapi sekarang yang kita tentukan adalah letak suatu titik. Kalau tadi adalah letak suatu tempat atau letak suatu benda, sekarang letak suatu titik. Nah, perbedaannya sedikit berbeda dengan yang tadi. Berbeda pada apa? Pada penampilan ininya saja, penampilan gambarnya saja. Kalau yang tadi itu berada di dalam kotak. Nah, kalau yang sekarang koordinatnya itu pas berada di garisnya. Oke ya. Penamaannya sama, ada kita punya yang datar, kemudian yang tegak. Kalau pada sistem koordinat ini namanya koordinat kartesius, yang datar itu disebut X, yang tegak nanti Y. Mudahnya seperti itu. Nah, penulisannya sama, aturannya yaitu sama, yang datar dulu baru yang tegak. Tambahannya adalah misal di koordinat E ini yaitu E, berarti koordinatnya berapa? 2,2 ini. Nah, penulisan koordinat pada koordinat titik, nama titiknya ini harus ditulis. Ini harus ada ya. Misalnya koordinat F sekarang. F kira-kira berapa koordinatnya? Yang datar yaitu -2, yang tegak yaitu 1. Berarti F itu -2,1. Kemudian kalau yang G, yang datar dulu -3, yang tegak juga -3. Berarti yang G berada di koordinat -3, -3. Nah, depan itu adalah yang datar dan belakang itu yang tegak. Pada koordinat kartesius atau pada koordinat titik kayak gini, nanti
area itu akan terbagi jadi dua. Yang datar itu terbagi area yang positif sebelah sini sama area yang negatif. Yang tegak juga begitu, yang atas area positif, yang bawah area negatif. Oke. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Kita misal mau mencari koordinat ini. Koordinat dari titik A. Koordinat titik A ini berapa? Yang datar yaitu 2, yang tegak yaitu 6. Berarti A berada pada koordinat 2,6. Kemudian B berada pada koordinat, ya kita lihat, yang datar 5, yang tegak 5. Berarti B koordinat 5,5. Jadi kalau kita misal tulis di sini, berarti A 2,6, B koordinatnya 5,5, C berada di koordinat yang datar min 4, yang tegak yaitu 3. Berarti C berada di koordinat min 4,3, yaitu min 4,3. Nama titik menggunakan huruf besar. Kemudian kalau D ini di koordinat berapa kira-kira? Ya, D berada di koordinat min 5,6. Untuk E yaitu min 3, E berada di koordinat min 3, min 3. Jadi penentuannya adalah yang datar dulu baru yang tegak. Nah, untuk G misalnya, G berada di koordinat yang datarnya 5, tegaknya min 4. G berada di koordinat 5, min 4. Untuk H berada di koordinat 3, min 6. H yaitu 3, min 6. Nah, gitu ya. Jadi acuannya adalah yang datar dulu, yaitu yang ini yang kita pilih ya, yang datar dulu baru kemudian yang tegak. Oke, mudah ya. Materi ini sangat mudah. 2 pokok bahasan yang sudah kita bahas kemarin sama hari ini itu adalah termasuk materi yang paling mudah. Jadi saya rasa anak-anak sudah cukup mampu. Untuk latihan ini, anak-anak silakan latihan 2, mengerjakan latihan 2 halaman 67 nomor 1 sampai 5. Latihan ini tidak usah dikumpulkan. Latihan ini akan saya bahas besok pada pertemuan selanjutnya ya. Sekaligus saya akan kasih kuis. Jadi saya bahas dulu soal latihan ini. Jadi latihan ini tidak perlu dikumpulkan. Saya akan bahas latihan ini besok di pertemuan berikutnya. Sekaligus saya akan kasih kuis nanti untuk materi kita yang sudah kita bahas. Baru setelah itu kita masuk pokok bahasan skala. Saya rasa itu pokok bahasan kita kali ini, sedikit tapi semoga bermanfaat. Mudah-mudahan tidak ada yang kesulitan. Start akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.